Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillahi summa kunta wa atbi sayyata hasanata tamuha wa khaliqun nas bi khulqin hasanin. Alhamdulillah kita ketemu lagi para jamaah. Assalamualaikum Nusantara, dan mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semuanya, selalu memberikan hidayah kepada kita dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengkaji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tentang tauhid dan dampak hakikatnya. Assalamualaikum Nusantara, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita semua ini bukan tidak ada tujuan semata, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita semua adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk hanya bermain-main saja, bukan hanya hidup seperti hidupnya para makhluk-makhluk yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 115, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Afasabtum annama khalaqnakum abasa." Apakah kau menyangka wahai manusia, termasuk juga di situ jin, kami ciptakan kalian semua hanya untuk abasa, bersundau gurau, atau untuk sia-sia saja. Wa annakum, dan sesungguhnya kamu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilaina la turja'un, maka kalian akan kembali kepada kami. Dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini seharusnya kita bisa muhasabah diri, bahwasanya Allah menciptakan kepada kita ini adalah sebuah tanggung jawab yang besar yang akan kita pertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Maka daripada itu Allah memberikan penjelasan bahwasannya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk beribadah kepadanya semata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Jariyat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Mengapa disebut jin duluan di ayat ini? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin terlebih dahulu, baru manusia itu sendiri. Dan jin dan manusia diberikan syariat kepada kedua golongan ini. Dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya setiap apa yang kita lakukan, baik yang sifatnya mubah, apalagi sifatnya sunnah dan wajib, kita standarisasikan, kita niatkan apa yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sifat mubah akan menjadi hal yang di sisi Allah menjadi pahala apabila kita sandarkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Apakah sifat mubah itu? Misalnya kita makan, kita minum, kita berjalan, mungkin kita bekerja, tetapi kita sandarkan dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kita niatkan ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini menjadi nilai-nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, para jamaah Assalamualaikum Nusantara, kehidupan kita ini akan ada pertanggungjawabannya. Bukan semata-mata kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada tanggung jawab. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan kami perintahkan kepadamu wahai Muhammad, alla ta'budu, janganlah engkau menyembah segala sesuatu illa iyyahu, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bukankah kita minimal dalam 5 hari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu, wahai Allah Subhanahu wa taala, Engkaulah tempat kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Apa itu pertolongannya? Yaitu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami selalu di jalanmu, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat, para nabi, para rasul, para syuhada, para shodiqun, dan lain sebagainya, supaya kami bisa bahagia hidup di dunia dan akhirat. Maka segala amal yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, bukan untuk yang lainnya. Kenapa? Karena jikalau kita melakukan ibadah-ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu menjadi sia-sia semata, bahkan kita bisa melakukan dosa-dosa besar. Maka daripada itu, marilah kita niatkan segala amal ibadah kita ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sifatnya, skupnya ibadah yang besar maupun yang kecil. Baik kita melakukan sholat 5 waktu, apalagi mungkin ibadah yang membutuhkan biaya yang besar, mungkin haji atau ziarah ke kubur Nabi Muhammad SAW plus umrohnya. Maka kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tempat kita bergantung, tempat kita meminta, dan kekuatannya sangat luar biasa kalau kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kafa billahi syahida, la haula wala quwata illa billah. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai wali kita di dalam hidup dan kehidupan kita ini, dan tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Pernah sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditarbiyah, dididik langsung juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kisah ini diceritakan oleh Mu'ad. Wa an Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu qala, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam himar faqala li. Dari Mu'ad bin Jabal, dia mengatakan bahwasannya aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seekor keledai. Faqala li, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri ma haqqallah alal ibad. Wahai Mu'ad, tahukah engkau haknya Allah terhadap para hamba-hambanya? Wa ma haqqul ibad 'alallah, dan tahukah engkau apa haknya para hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Fakultu, maka aku menjawab, Allahu wa rasulu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui akan hal itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sabdanya qol. Beliau bersabda, haqqallah 'alal ibad. Haknya Allah terhadap para hamba, individu, siapapun itu, laki perempuan, apapun jabatannya, presiden maupun rakyat biasa, menteri, apapun itu jabatannya, sekali lagi ada hak Allah kepada kita semua sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu ayya'buduhu wala yusriku bi syai'a. Yaitu engkau beribadah kepadanya
sujud kepadanya, dan jangan sekali-kali menyekutukannya dengan apapun. Itulah hak Allah kepada seorang hamba yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal, dan itu tidak langsung kepada kita sebagai umat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa haqqul ibad, sedangkan haknya para hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu alla yu'ajjaba. Allah tidak akan pernah mengajab, memberikan iqab kepada manusia-manusia yang beriman, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan syirik sedikit apapun, tidak melakukan niat-niat ibadah selain Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang tua, bukan karena mertua, bukan karena bosnya, bukan karena atasannya, tetapi dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah la yu'ajjab. Allah tidak akan mengajab hamba ini. Ya, man la yusriku bihi syai'a. Siapa saja di antara kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa berbuat syirik sedikit pun dan dengan apapun. Fakultu, maka Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apalau basirun nas, bolehkah ilmu ini, kaul ini, pernyataanmu ini ya Rasulullah, aku sampaikan kepada manusia?" Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tubassiruhum." Jangan kau sampaikan kepada mereka. Kenapa? Fayataqalu, mereka khawatirnya hanya mengandalkan kalimat tauhid ini semata tanpa melakukan amal-amal ibadah yang lainnya. Memang siapa yang punya tauhid sebesar jarah pun di dalam hatinya itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tidak akan pernah diajab. Namun ingat, ketika kita umat Islam untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang akan masuk surga. Yang pertama, orang yang tidak pernah dihisab. Ini para sahabat Nabi, ya. Dan mudah-mudahan kepada kita semua. Kita lillahi ta'ala beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian tidak pernah menyekutukannya, kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jikalau kita pernah melakukan riya, pamer, dan kita sadar itu adalah kesalahan, buru-buru kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ibadah kita masih dihitung nilai-nilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, golongannya. Yang kedua, golongan yang masuk surga dari umat Nabi Muhammad SAW, yaitu orang yang dihisab. Hati-hati, orang yang dihisab. Makanan, harta, yang halal itu dihisab, yang haram itu diajab. Maka kita hati-hati untuk melakukan amalia-amalia di dalam hidup dan kehidupan kita ini. Hati-hati kita mencari nafkah buat diri kita dan keluarga kita. Nah, yang kedua adalah dihisab. Apabila amalnya baik, amalnya lebih banyak dari amal-amal buruknya, maka orang ini bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu orang yang masuk surga tetapi ia mampir dulu di dalam neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kenapa? Karena kata Rasulullah khawatir dia tidak melakukan amal-amal baik, cuman mengandalkan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak mau beribadah, tidak mau sholat 5 waktu, tidak mau puasa di bulan Ramadan. Dia mampu bisa pergi haji, tetapi ia tidak lakukan. Dia mampu punya harta yang banyak, tetapi dia tidak sedekah dan lain sebagainya, maka orang ini bisa diajab oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena punya iman walaupun sebesar jarah, tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya, maka orang ini pun akan bisa masuk surga. Tapi kita tidak ingin menjadi golongan orang ketiga ini, maka kita harus melakukan
amaliyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannati tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min samarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun." Beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang tidak pernah menyekutukan Allah dalam ibadahnya. Kemudian dengan keimanannya tersebut dia memberikan motivasi kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada orang-orang terdekatnya untuk melakukan amal-amal kebaikan, untuk melakukan amal-amal ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka surga dan mereka kekal di dalamnya. Mudah-mudahan kita bisa masuk surga bersama-sama menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di surga pun nanti kita bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Para jamaah, Assalamualaikum Nusantara yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa sih kita harus menyembah Allah Subhanahu Wa Taala? Siapa sih Allah itu? Banyak pertanyaan-pertanyaan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah menjelaskan, sebenarnya Allah itu adalah bukan hanya Tuhannya umat muslim, bukan. Tapi Allah itu adalah Tuhannya seluruh alam, seluruh manusia. Allah adalah Tuhannya kita semua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia, sembahlah Allah alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Jadi semua manusia itu punya Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan menciptakan orang-orang sebelum kamu la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah, tetapi Allah mempunyai nama-nama lain, misalnya Rabb, Tuhan, misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Kemudian ayat ini menjelaskan, Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bih minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Allah yang telah menjadikan, menciptakan untuk kita semua itu apa? Yaitu langit tanpa tiang. Kemudian dari langit itu Allah turunkan hujan. Dengan hujan itu Masya Allah, hidup dan kehidupan kita bisa rasakan dengan kenikmatan air hujan itu. Tanah yang mati menjadi subur. Hewan-hewan yang kering mencari air tidak ketemu. Alhamdulillah dengan ciptaan Allah ini berupa air ma'an tahura, mereka bisa menikmati karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah yang disembah. Allah pun memberikan kompensasi tentang sesembahan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rezekinya yaitu air hujan. Dan Allah menanyakan kepada kita, apakah kita ingin mencari tandingan-tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala yang jelas-jelas memberikan kita begitu banyak nikmat. Para jamaah, Assalamualaikum Nusantara. Kita sebagai manusia, manusia yang dhaif, manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan kekurangan dan dosa. Makin hari, makin tahun, umur kita makin bertambah. Yang tadinya kuat, kian tahun, umur 50, 55, kekuatan kita makin lemah. Kekuatan kita makin diambil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun kita punya kekuatan sekalipun, punya harta yang banyak, punya relasi yang kuat, punya kedudukan yang tinggi, tapi kata Allah, kamu itu fuqara, kamu itu miskin, kamu itu butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hidup di dunia ini hanya sementara saja. Sifatnya kita adalah mencari kehidupan untuk akhirat. Wabtaqi fima ataka darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan kamu itu akhiratnya. Jadi orang-orang muslim, apapun jabatan kita, apapun kedudukan kita, ya, maka yang kita cari, yang awal, yang pertama, yang hak, yang benar adalah mencari akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas antum fuqara, wahai manusia. Manusia, siapapun itu. Ya. Umum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pakai arfu nida. Ya ayuhan nas, wahai manusia, antum fuqara. Kamu itu miskin, kamu itu butuh. Butuh siapa? Illallah, butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallah, dan Allah itu pakai wawatop, wallahu, dan Allah itu huwal ghani, maha kaya, tidak butuh harta-harta manusia, tidak butuh pertolongan-pertolongan manusia, tidak butuh segala aktivitas manusia semata. Bahkan sholat kita Allah tidak butuh sebenarnya. Itu kembali kepada kita, kembali untuk kita. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu kembali kepada kita. In asantum li anfusikum. Jika engkau berbuat baik, maka perbuatan baik itu akan kembali kepada kita. Walakin akan tetapi, wa in sa'altum falaha. Jikalau engkau melakukan kemaksiatan, dosa, kemungkaran, kemunafikan dan lain sebagainya, sebenarnya itu kembali kepada dirimu. Tinggal kita pilih fal amaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada manusia, yaitu mau takwa atau tidak takwa. Mau takwa, mau kafir, silahkan. Allah beri jalan, beri kita pilihan hidup. Tetapi ingat, bahwasannya semuanya ada pertanggungjawaban. Jikalau kita berbuat baik, sesungguhnya perbuatan baik itu untuk kita. Jikalau kita menyembah Allah tanpa menyekutukannya, maka itu pun kembali kepada kita. Jikalau kita melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, maka itu kembali juga kepada kita. Maka daripada itu, jamaah assalamualaikum Nusantara, jadikanlah di dalam kehidupan kita ini Allah sebagai wali kita. Ketika Allah menjadi wali kita, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijunahum minadh-dhulumati ilan nur. Jikalau kita menjadikan Allah sebagai wali kita, penolong kita, maka Allah akan mengeluarkan kita dari kejoliman, dari kebinasaan, dari kemiskinan, dari kesengsaraan menuju kebahagiaan yang Allah berkahi. Tetapi sebaliknya, jikalau kita meninggalkan Allah di dalam keaktivitasan kita, di dalam kegiatan-kegiatan kita, maka kita dari tadi tempatnya kebahagiaan, tempat yang penuh cahaya, menuju tempat yang penuh kegelapan. Wa ma jolamna anfusahum, dan Allah tidak menjolimi diri-diri mereka, tetapi mereka yang menjolimi diri mereka sendiri. Maka daripada itu kaum muslimin, jamaah assalamualaikum Nusantara, marilah kita introspeksi diri. Apakah ibadah kita selama ini kita lakukan hanya benar-benar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jikalau ada hal-hal yang terbesit yang kita lakukan ibadah itu tanpa diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bertobat selagi nyawa masih di raga kita, selagi Allah memberikan kesempatan kehidupan kepada kita. Marilah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya untuk mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam niat kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin, dan tidak kuperintahkan kepada engkau wahai manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, marilah
kita ajak keluarga kita ajak saudara-saudara kita ajak relasi-relasi kita untuk selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala menjadi lillah. Tetapi kalau tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah kita menjadi lelah. Ada pamrihnya, ada keinginan dunianya, dan itu tidak kuat. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan apa yang kami sampaikan, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.